Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurhidayati Indarlik dari kelas DIA angkatan 2023 dengan NIM 23051204028. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan routing statik di mikrotik. Jika sebelumnya mensimulasikan routing statik di Cisco Packet Tracer, dan untuk praktikum kali ini kita menggunakan VirtualBox dan GNS3. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk praktikumnya. Praktikum kita kali ini menggunakan VirtualBox dan GNS3. Jadi di VirtualBox ini ada router OS dan PC yang kita gunakan untuk praktikum sebelumnya. Jadi di sini untuk router OS dan PC-nya masukkan ke GNS3, edit, pilih preference, ke VirtualBox VMS, kemudian kita ke new, pilih router OS, kemudian checklist use as the link base-nya, kemudian finish, kemudian new lagi, pilih PC, checklist use as-nya, kemudian finish. Kemudian pilih router OS, untuk diedit namanya, kita singkat saja menjadi R, dan simbolnya kita ketik router. Ke klasik, pilih router firewall, lalu OK. Kemudian kita ke network. Adapternya kita pakai 5. Dan name formatnya disingkat menjadi ETH. Tipenya kita menggunakan Fast Ethernet 3. Kemudian kita checklist allow GNS3-nya, kemudian kita OK. Kemudian sama untuk PC kita edit, nama dan simbolnya tetap. Kemudian kita ke network. Untuk adapternya 2. Satu sebagai jalur network atau LAN, yang kedua sebagai manajemen. Formatnya kita singkat menjadi ETH. Kemudian tipenya kita pakai Fast Ethernet 3. Dan jangan lupa checklist allow GNS3-nya. Kemudian kita konfigur custom. Untuk adapter 0, kita ganti port namanya menjadi LAN. Untuk adapter 1, kita ganti port name-nya menjadi MNG. Lalu kita OK. Kemudian kita OK. OK. Kemudian kita ke file, pilih new blank project, kita kasih nama tugas routing, lalu kita OK. Karena kita sudah menambahkan router dan PC-nya, kemudian di sini sudah ada router dan PC-nya. Kita tinggal masukkan saja ke project-nya. Setelah itu kita hubungkan router 1 dengan router 2, ETH0, ETH0, ETH1 ke ETH0, ETH1 ke ETH1, ETH2 ke LAN, ETH3 ke LAN,
ETH2 ke LAN, ETH2 ke LAN. Kemudian untuk PC4 kita ganti hostname-nya menjadi web server. Klik kanan, change hostname, ganti menjadi web server. Kemudian ganti simbolnya juga menjadi server. Ke klasik, pilih server, lalu OK. Sebelum kita running, kita off-kan semua. Kemudian kita running, yes. Setelah menyala semua device-nya, kemudian langkah selanjutnya kita ping IP address untuk routernya. Di sini untuk router 1 kita setting di PC1 dan router 2 dari PC3 dan router 3 dari web server. Yang pertama kita akan men-setting untuk router 1 melalui PC1. Di sini IP ke address, kemudian kita tambahkan untuk menuju router 2-nya yaitu 12.12.12.1/24 di header 1. Lalu kita OK. Kemudian untuk header 2-nya ke router 3 yaitu 13.13.13.1/24 di header 2 lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk sambungan ke PC1 192.168.1.62/26 di header 3 lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PC2 192.168.1.126/26 di header 4 lalu OK. Kemudian di router 2 melalui PC3 kita setting IP address-nya, kemudian kita tambahkan IP address di header 1 yaitu 12.12.12.2/24 di header 1. Kemudian di header 2 untuk router 3 yaitu 23.23.23.2/24. Kemudian kita tambahkan untuk PC3 yaitu 192.168.1.254/25 di header 3. Kemudian kita OK. Kemudian web server untuk router 3-nya. Kita ke IP address-nya, kita tambahkan di header 1 yaitu 13.13.13.3/24. Kemudian header 2-nya yaitu 23.23.23.3/24. Dan untuk web servernya yaitu 43
192.168.43.3/24 di header 3. Setelah memberikan IP address untuk router 1, 2, dan 3, kemudian selanjutnya adalah membuat jalurnya supaya mereka terhubung satu sama lain. Jadi di sini kita ke PC1, pilih IP ke root, kemudian kita tambahkan untuk PC3 yaitu 192.168.1.128/25 dan gateway-nya adalah 12.12.12.2. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian untuk web servernya kita tambahkan 43.43.43.0/24 dan gateway-nya 13.13.13.3. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian untuk router 2-nya kita ke PC3 sama kita pilih IP ke routes. Kemudian kita tambahkan untuk menuju PC 1 dan 2 kita menggunakan 192.168.1.0/25 dan gateway-nya yaitu router 1 12.12.12.1. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian untuk ke web server 43.43.43.0/24 dan gateway-nya ke router 3 yaitu 23.23.23.3. Kemudian apply dan OK. Kemudian untuk router 3 juga sama, kita ke web server, pilih IP ke routes, kita tambahkan untuk PC 1 dan 2 yaitu 192.168.0/25 dengan gateway router 1 yaitu 13.13.13.1. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian untuk PC3 yaitu 192.168.1.128/25 dan gateway-nya router 2 yaitu 23.23.23.2. Kemudian apply dan OK. Setelah men-setting IP dari router dan routes-nya, juga kemudian IP dari PC-nya juga kita tambahkan. Jadi di sini kita ke PC1, kita buka network connection, kita buka LAN-nya, kita ke properties, pilih TCP IP, properties, kemudian use the following IP address, masukkan IP dari PC1 yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.1
192, kemudian default gateway-nya 192.168.1.62, kemudian OK, close. Kemudian untuk PC 2 kita ke network connection, kita buka LAN-nya, kita ke properties, pilih TCP IP, properties, kemudian use the following IP address, kemudian masukkan address-nya 192.168.165. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian OK dan close. Kemudian untuk PC 3 kita ke network connection, kita buka LAN-nya, kita ke properties, kemudian TCP IP, properties, kemudian use the following IP address. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.253. Kemudian subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian OK. Kemudian untuk web server juga kita setting IP-nya, kita ke network connection, kita buka LAN-nya, kita ke properties, pilih TCP IP, kemudian properties, kemudian use the following IP address, kemudian masukkan address-nya 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 43.43.43.3. Kemudian OK dan close. Setelah setiap PC sudah terpasang IP-nya, selanjutnya kita cek apakah PC 1, PC 3, dan web server sudah terhubung. Di PC 1 buka command prompt, kemudian ping 192.168.1.253. Di sini sudah mendapatkan replay, artinya sudah terhubung. Kemudian ke web server, ping 43.43.43.1. Di sini juga sudah mendapatkan replay, artinya sudah terhubung. Kemudian kita coba juga di PC 3, kita buka command prompt, kita ping ke web server, ping 43.43.43.1. Di sini sudah mendapatkan replay, artinya sudah terhubung. Kemudian kita ke GNS3. Setelah dipastikan semuanya dapat terhubung, selanjutnya kita akan men-setting web servernya. Jadi di sini web server kita akan menggunakan exam. Kemudian buka web server. Di sini web server sudah terinstall exam. Lalu jika belum, bisa install atau drag and drop dari host OS, kemudian install di web servernya.
Di sini kalau sudah, kita tinggal buka kontrol panel exam. Kita start Apache. Kemudian buka browser ke localhost untuk memastikan apakah bisa terbuka dan di sini sudah terinstall exam. Kemudian kita ke Windows Explorer. Di Windows Explorer kita buka file indexnya, ke My Computer, ke local disk C, kemudian ke exam, ke htdocs, ke list. Di list ada index, klik kanan lalu edit. Tuliskan selamat datang di web Jarkom GNS3. Kita buat sederhana dulu. Kemudian kita save. Setelah itu kita coba cek di browsernya tadi. Kita buka localhost /index.html. Nah, di sini sudah ada tulisan selamat datang di web Jarkom GNS3 yang sebelumnya kita buat. Kemudian di sini aksesnya hanya melalui localhost. Lalu bagaimana jika kita menggunakan domain? Kita jadikan router 3 di sini menjadi DNS server. Jadi kita buka Winbox-nya, ke IP, ke DNS, kita checklist allow remote request-nya, kemudian ke static, kita tambahkan nama domainnya, yaitu jarkom.com, dengan address web server, yaitu 43.43.43.1, lalu OK. Dan di allow remote request-nya juga oke. Kemudian di sini untuk PC-nya kita tambahkan DNS-nya agar bisa mengakses ke DNS servernya. Kita buka network connection, ke LAN-nya, properties, ke TCP/IP properties. Nah, di sini untuk preference DNS-nya kita isi router 3 yaitu 13.13.13.3. Kemudian kita OK dan close. Kemudian untuk di PC2 kita buka network connection, ke LAN-nya, properties, TCP/IP, properties, kita tambahkan preference DNS server yaitu 13.13.13.3. Kemudian kita OK dan close. Kemudian di PC3 juga kita buka network connection, ke LAN-nya, properties, ke TCP/IP properties, kita tambahkan preference DNS server yaitu 23.23.23.3, kemudian kita OK dan close. Setelah itu kita ke PC1, kita tes di browsernya apakah sudah bisa mengakses jarkom.com. Kita buka Mozilla, ketikkan jarkom.com/index.html. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses jarkom.com. Kemudian di PC3 kita coba cek browsernya. Ketikkan jarkom.com/index.html. Nah, di sini juga sudah bisa mengakses jarkom.com. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.